Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Yuda Purnama. Saya merupakan salah satu asisten dari Praktikum Dasar Mikroprosesor. Di modul 6 ini kita bakal belajar mengenai cara menampilkan huruf pada dot metrik dengan menggunakan Atmega 32. Sebelum kita masuk ke praktikum, kita bakal melihat untuk tujuan diadakannya praktikum ini. Untuk yang pertama, praktikan dapat mengenal dan dapat mensimulasikan dot metrik. Yang kedua, praktikan dapat mengenal karakteristik dari dot metrik. Yang ketiga, praktikan dapat membuat program untuk dot metrik pada AVR Studio 6 atau versi yang lain. Yang selanjutnya, di sini saya bakal menjelaskan sedikit tentang dot metrik. Di dot metrik itu adalah kumpulan LED yang tersusun secara baris metrik sehingga memiliki posisi X dan Y. Jadi, untuk dot matrix 8x8, dia memiliki 8 baris dan 8 kolom. Sehingga totalnya terdapat 64 buah LED yang tersusun dalam dot matrix. Dot matrix merupakan dasar dari penampilan display di mana pada display yang ditampilkan adalah dari baris dan kolom LED. Nah, ini merupakan tampilan dari dot matrix 8x8. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, kita bakal melihat flowchartnya terlebih dahulu. Oke, untuk flowchart sendiri saya buat melalui web Whimsical, dan untuk percobaan pertama, di sini dapat kita lihat bahwa pada flowchart kita memulai dengan mulai. Terus di sini terdapat simbol preparation. Di sini ada kita gunakan di mana kita buat untuk persiapan. Terus dilanjutkan dengan proses di mana di sini kita bakal masukkan nilai pada register 19. Selanjutnya nilai dari register 19 ini bakal kita keluarkan atau menggunakan simbol output kita keluarkan melalui port A. Terus terdapat proses lagi di mana kita masukkan nilai lagi ke register 19 dan kita keluarkan melalui port B. Selanjutnya program akan berjalan melewati standby. Terus di standby ini digunakan sebagai label. Dan selanjutnya terdapat perintah RJMP di mana dia bakal mengulang dari program yang telah kita buat. Seperti itu. Kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini sedikit panjang. Nah, di percobaan kedua ini kita bakal nampilin sebuah huruf A. Nah, seperti biasa kita mulai dengan simbol mulai, terus kita menggunakan preparation di mana dia digunakan sebagai persiapan. Dan program akan berjalan ke bawah ke label ulang. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan lagi untuk programnya. Dan selanjutnya program akan berjalan di mana dia akan memasukkan nilai ke register 19 dengan nilai FE dalam heksadesimal. Selanjutnya dia bakal dikeluarkan melalui port A, dan di sini port A kita gunakan sebagai VCC dan port B digunakan sebagai ground. Selanjutnya kita bakal melewati call delay. Nah, di sini program bakal berjalan ke call delay. Nah, di call delay itu adalah A. Nah, ini dia bakal berjalan ke sini dulu. Selanjutnya di register 19 ini kita bakal masukkan sebuah nilai yaitu 11, dan dia bakal berjalan lagi. Nah, di sini dia ada sebuah percabangan. Jika register 17 ini tidak bernilai 0, maka dia bakal mengulang di sini. Nah, ini dimaksudkan
dimana nanti untuk tampilan awal ini dia bakal dijalankan secara berkali-kali atau terus menyala. Dan ketika register 17 ini sudah sudah bernilai 0, maka dia bakal melanjutkan ke program yang di bawahnya. Di sini memasukkan nilai pada register 19 0xFF, maka dia akan dikeluarkan dan kita bakal ketemu sama namanya red. Nah, red sendiri ini sebuah subroutine dimana dia perlu sebuah alamat untuk kembali. Nah, dia bakal lanjut di program yang ini. Selanjutnya dia bakal membaca program ini. Dia bakal mengeluarkan nilai yang ada di register 19 tadi. Dia bakal menjalankan delay lagi. Seperti itu. Dan ini bakal terus dijalankan sampai selesai. Dan di program ini dia tidak bisa selesai. Artinya nanti di program akan terus menyala karena di call delay ini, di step terakhir ini dia bakal kembali ke label ulang. Jadi nanti di dot metric dia bakal terus menyala. Dan di percobaan ketiga sedikit berbeda. Di percobaan kedua ini lebih simpel karena di sini kita membuat sebuah program untuk membaca seperti pointer. Jadi dia bakal membaca nilai yang berada di sebuah alamat itu, yang ada di alamat tersebut. Yang pertama kita mulai, terus kita mempersiapkan dengan simbol preparation. Terus terdapat proses, yaitu di sini ada awal sebagai label. Selanjutnya kita preparation lagi. Kita setting untuk dot metricnya. Selanjutnya di sini terdapat CLC atau dia bakal meng-clear carry-nya. Dan lebih jelasnya nanti bisa kita lihat di program. Selanjutnya program akan berjalan ke E. Nah, di E ini ada label ulang, terus ada roar. Roar ini kita gunakan sebagai rotate right carry. Jadi dia bakal menggeser ke kanan atau memutar ke kanan dari nilai register 19 ini nanti. Dan dia bakal mengeluarkan di port B. Selanjutnya ini terdapat LPM, load program memory, R register 16 sama Z+. Nah, Z+ ini merupakan register istimewa atau nilai istimewa. Selanjutnya program akan berjalan ke A dulu. Dia bakal membaca baris pertama 0x100. Terus dia bakal mengeluarkan nilai yang tertampil di 0x100 ini dengan nilai 0xFF dan ditampilkan pada port A register 16 ini. Dan selanjutnya program akan kembali ke call delay. Dia bakal lari ke delay ini. Nah, di sini kita gunakan sebagai persiapan. Kita ingin menampilkan output yang pertama di baris pertama itu berapa kali. Nah, di sini tercetak FF yang di dalam desimal itu 255. Jadi di 255 ini dia bakal berjalan ke label lagi, dan di sini decrement di step deck ini dia bakal mengurangi 1. Jadi 255 ini dikurangi 1 jika register 20 ini masih bernilai 0, maka dia belum bernilai 0, dia akan terus mengulang. Jadi outputan itu akan diulang terus. Maka LED
yang ada di dot matrix itu akan terus menyala. Jika dia sudah bernilai 0, maka dia akan melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, di sini ada LDIR18 0HFF untuk OR B, berarti dia bakal mati di LED tersebut, dan kita bakal kembali ke red. Dia bakal kembali ke alamat yang tersimpan yang telah kita siapkan di awal tadi. Nah, dia bakal kembali ke D di sini. Nah, dia bakal terus mengulang program ini sampai habis, intinya seperti itu. Oke, kita sudah membuka Proteus. Nah, di sini untuk komponen yang akan kita gunakan ada Atmega sama dot matrix. Nah, sebelum kita pasang dot matrixnya, kita harus mengecek dari posisi dimana untuk VCC sama dimana untuk ground. Kita bisa pasang di sini untuk ground, dan kita bisa kasih power untuk VCC. Terus kita hubungkan. Jika dia menyala, berarti untuk VCC ada di bagian atas dan untuk ground di bagian bawah. Oke, kita benar. Selanjutnya kita tinggal menyusun untuk Atmega 32-nya. Kita rotate terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakal menggunakan port A itu sebagai VCC dan port B itu sebagai ground. Jadi kita hubungkan satu persatu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan untuk program yang telah kita buat melalui Atmel. Nah, untuk program yang akan dibuat nanti di percobaan pertama itu seperti ini. Di sini terdapat .cseg, dia sebagai persiapan untuk segmen atau display yang kita gunakan. Nah, display di sini kita gunakan yaitu dot matrix, dan di sini terdapat untuk persiapan kita gunakan pada port yang ingin kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan semua port yang ada di register yang ada di Atmega 32 dengan menggunakan penyimpanan di register 18. Selanjutnya kita bakal memasukkan nilai, di mana register 19 ini akan bernilai biner 00010 sama 0000. Terus kita keluarkan melalui port A. Dan untuk port B, nah, dia bernilai 1110 sama 111. Nah, kita keluarkan di port B. Nah, di sini untuk dot matrix sendiri, dia bakal menyala jika di VCC itu bernilai 1 dan di ground itu bernilai 0. Nah, dia bakal menyala di bagian tengah kalau nggak salah ini. Terus terdapat label standby dan terdapat RGB. Dia bakal mengulang step-step ini secara terus menerus. Kita bisa build dulu, build solution. Setelah itu kita bisa melihat untuk percobaannya ini disimpan di mana. Simpan di sini. Kita langsung ke Proteusnya. Kita masukkan untuk programnya. Kita cari untuk file dari Hexa. Bisa kita lihat di debug, terus bagian file hex kita open. Setelah itu kita akan coba run. Nah, titiknya akan berada di sini sesuai script pada percobaan pertama.
di sini kan untuk 0 0 0 0 1 0 0 0. Oke, kita udah masuk ke percobaan kedua. Untuk skripnya itu masih ada yang berbeda sedikit. Untuk .c segmen ini kita gunakan sebagai persiapan untuk display yang kita gunakan. Terus di sini terdapat LDI R18 0x04, terus sama out SPH. Nah, SPH ini dia berarti stack pointer untuk nilai high, dan di sini SPL stack pointer untuk nilai low. Maksudnya dia kita gunakan sebagai alamat dari nilai kembali pada perintah read ini nanti. Kita akan langsung ke step selanjutnya terlebih dahulu sebelum dijelaskannya untuk bagian read. Di sini terdapat label ulang. Nah, di LD ini kita bakal mempersiapkan lagi untuk bagian port pada Atmega 32. Nah, di sini kita memakai DDRA port A sama port B, dan dia bernilai 11. Berarti untuk semua portnya bisa kita isi untuk nilainya seperti itu, atau intinya port itu aktif. Setelah itu kita masukkan untuk nilai yang pertama, yaitu LDI R19 0xFE. Dia bernilai FE berarti, dan kita keluarkan melalui port A. Dan untuk groundnya itu berarti nanti yang menyala itu adalah bagian yang pertama, karena ground yang 0 itu hanya ground pada kolom pertama seperti itu. Selanjutnya kita bakal call delay, berarti program akan menjalankan perintah yang bagian delay. Nah, ini kita bisa ke debug, kita build solution dulu, kita debug. Nah, jadi untuk awalan LDI R18 register 18 dia masih bernilai 0. Setelah kita lewati dia bernilai 0,04, dan ini akan masuk ke SPH stack pointer bagian high. Nah, dan untuk yang bagian low belum kita kasih, kita akan kasih nilai 0x5f. Nah, kita bakal masukkan ke stack pointer bagian low. Ini masih belum berubah ya, kita lanjutkan stepnya. Nah, stack pointer ini dia akan menjadi alamat di mana nanti digunakan kembali pada perintah read, dan ini akan tergantung juga pada program counter. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa R18 sama out ini kita gunakan sebagai persiapan pada Atmega 32. Untuk nilai pertama, dia bakal menampilkan itu FE, dan port yang akan menyala itu pada kolom 1 aja seperti ini untuk memudahkannya. Nah, jadi kita bakal nampilin huruf A ini untuk bagian port B, dan ini untuk bagian port A. Nah, untuk port yang lain, kalau di ground ini bernilai 1, maka dia akan mati semua, dan pada kolom pertama itu akan menyala. Dilanjutkan nanti di kolom kedua kita bakal menyalakan hanya bagian ini. Nah, ini itu biner dari ini sama 11 11, berarti
untuk heksa 11 dia bernilai 00001 0001. Jadi membacanya itu terbalik, 11 11 11 3 kali, dan yang terakhir FE. Nah, FE itu bernilai 111 1110, dan kita berhenti sampai ke kolom kelima, dan kolom selanjutnya akan mati. Setelah kalian memahami untuk skemanya di dotmetric, kita lanjut ke bagian script lagi. Setelah kita tentukan untuk bagian kolom mana yang akan menyala, kita lanjut programnya. Nah, di sini dia bakal call delay. Dia bakal loncat ke subroutine delay. Nah, di delay ini terdapat LDI R17 0xFF. Nah, 0xFF ini jika didesimalkan dia bernilai 255. Dan selanjutnya kita masuk ke decrement R17. Nah, di R17 ini dia kan bernilai 0xFF. Nah, setelah di decrement dia bakal mengurangi 1 untuk nilai yang tersimpan di register 17. Selanjutnya BRNA. BRNA ini sebuah kondisi di mana jika dia tidak bernilai 0 atau register 17 ini belum bernilai 0, maka dia akan mengulang lagi di step bagian lagi ini, dikurang terus sampai karena FF berarti 255 kali. Nah, kita coba cek. Nah, karena dia masih dikurang 1, yang awalnya R register 17 itu bernilai FF, dia berubah bernilai FE. Setelah itu karena dia masih belum 0, dia dikurang lagi menjadi FG, dikurang terus sampai nilainya 0. Untuk mempersingkat waktu, kita bakal ubah untuk nilainya menjadi 01 aja, cukup 1 kali, biar kita tahu step-stepnya dari script ini jalannya kemana aja. Kita stop, kita debug lagi, kita lanjut sampai ke bagian. Nah, setelah itu kan udah lolos nih, karena dia bernilai 1. Nah, register 17 ini dikurang 1 berarti dia langsung 0. Jadi dia tidak mengulang lagi untuk stepnya, dia langsung lolos, dan di register 19 ini bernilai FF dan dikeluarkan di port B. Berarti nanti di dotmetric itu sebenarnya seharusnya mati secara sebentar dan dilanjutkan ke red. Nah, red ini kan dia bakal kembali ke bagian address di alamat data IRAM. Kan di stack pointer tadi kita untuk alamatnya 0x04f. Coba kita lihat. Nah, di sini dia tersimpan nilai 0D. Nah, nanti dia bakal ke stack ke program counter yang nilainya alamatnya dengan 0D. Kita coba continue. Nah, di 0D itu pada step bagian ini. Jadi seperti di flowchart tadi, dia bakal red ini bakal kembali ke alamat tetap sama. Nah, karena nilai program counternya itu 0D, maka dia bagian 0D. Ini bisa kita cek di program LSS. Bagian percobaan kedua, kita bisa lihat di bagian LSS. Kita bisa open melalui Notepad, sudah bisa.
kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini kita bakal tahu untuk alamat yang digunakan atau program counternya yang digunakan. Nah, di sini ada LD, terus ada lagi 00019, ada lagi sampai yang terakhir seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke script lagi untuk bagian kedua di dot metricnya. Jadi di dot metric bakal nampilin bagian yang kedua ini. Kita lanjut terus. Setelah itu dia ke delay lagi. Di sini register 17 bernilai 1. Nah, dikurangi 1, maka dia langsung bernilai 0. Maka program akan berlanjut dan di dot metricnya bakal mati secara sebentar dan program dilanjutkan ke bagian ini, di bagian 013. Jadi programnya bakal berjalan secara otomatis karena kita menggunakan thread ini, seperti itu. Dan program akan berjalan terus sampai terakhir. Kalau delay lagi akan berjalan lagi. Setelah itu kita bisa langsung ke bagian rangkaian Proteus. Setelah kalian mengetahui untuk bagian scriptnya, kita langsung implementasikan ke software atau ke simulasi. Di simulasi seperti tadi, kita bakal memasukkan file hexanya yang telah kita build and run dulu, build solution, maaf. Kita open, terus kita nyalakan. Nah, jadi seperti skema yang saya buat, nilai A-nya bakal tercetak seperti ini di dot metric. Jadi semisal buat teman-teman yang nanti bakal membuat angka lain, bisa kalian lewat skema dulu biar memudahkan kalian untuk memasukkan nilai-nilai yang ada di scriptnya. Seperti itu. Oke, kita bakal lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini kita menggunakan yang baru itu ini .org 0x100. Jadi lebih ringkas daripada percobaan yang kedua tadi, dimana kita bakal menggunakan nilai yang tersimpan di sini dan dipanggil melalui script ini. Kita awali di sini ada .c segment. Di sini sebagai persiapan untuk bagian pada display, yaitu .metric 8x8. Nah, di sini seperti tadi digunakan sebagai alamat pada stack pointer. Nah, di sini alamatnya sama, yaitu 045F. Dan di awal ini kita gunakan sebagai persiapan, di mana nilainya nanti itu dikeluarkan melalui ini. Coba kita langsung build, kita lihat dulu untuk debugnya. Oke. Nah, di percobaan kita ketiga ini, setelah kita checklist semua, kita bisa start debug untuk melihat program ini berjalannya kemana. Seperti yang pertama tadi, di sini kita bakal melihat alamat kembalian dari thread ini.
seperti yang di percobaan kedua tadi, masih sama. Di bagian SPH nanti bagian high ini akan bernilai 0,4 dan di bagian low ini bakal 5F. Kita bisa lihat untuk stack pointernya. Nah, dan untuk di bagian ini kita gunakan sebagai alamat memori pada register Z nanti di sini, di step ini. Kita bisa lihat itu untuk R30 ini digunakan sebagai bagian low dan R31 digunakan sebagai high. Jadi nanti untuk alamatnya di register Z ini bakal bernilai 0,200. Kita lihat, nah di register Z dia bakal bernilai 0,200. Nah, di bagian ini kita gunakan sebagai persiapan pada Atmega 32-nya. Di sini kita masukkan untuk nilainya di register 18 ini bernilai FF atau bernilai 1 semua, yang berarti pada pin port A ini dia bakal aktif atau bisa kita masukkan untuk nilainya. Dan di bagian port B ini juga aktif, jadi bisa kita ubah untuk nilainya, baik itu mau kita ubah ke high atau ke low. Dan di port A sendiri kita gunakan sebagai VCC dan di port B digunakan sebagai ground. Nah, di bagian LDI R20 ini kita gunakan sebagai pengulangan karena data yang kita keluarkan nanti berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini kita gunakan 6. Kalau kita mau lebih untuk menampilkan di dot metric juga nanti di R20 ini kita sesuaikan untuk data yang ingin dikeluarkan. Nah, selanjutnya di bagian LDI R19 itu bakal bernilai FF. Selanjutnya terdapat CLC yaitu clear carry, di mana di carry nanti kita tidak tahu untuk nilainya, entah itu bernilai 1 atau 0. Intinya kita bakal carry, bakal clear, jadi secara otomatis dia bakal bernilai 0 dan kita keluarkan melalui ROR ini nanti, yang berarti rotate right carry. Jadi dia bakal diputar ke kanan atau kita masukkan di bagian sini untuk di data awal di bagian port B nanti. Jadi karena di ground itu di pin pertama, di kolom pertama nanti dia bernilai 0, berarti di kolom pertama dia akan menyala, ada yang menyala. Terus kita ROR lagi nanti di bagian kedua bakal menyala. Kita ikuti dulu untuk programnya. Nah, di sini dia ROR diputar ke kanan, terus dikeluarkan melalui port B. Untuk kondisi awal dia masih bernilai 0. Kondisi awal dia bernilai, berarti di dot metric di awalan dia bakal mati. Selanjutnya LPM atau load program memory, dia bakal membaca memori yang tersimpan di register 16 yang ada pada Z+. Dan Z+ ini merupakan register istimewa. Dia berisi nilai dari ini DB ini, .db. Untuk yang awalan kan dia nilainya dia berada di memori 0x200. Nah, dia bakal dikeluarkan di port A. Nah, di port A ini kan dia bernilai 201. Berarti bisa kita lihat, kita bisa masuk ke proc flash. Terus kita cari untuk alamat dari register Z. Karena yang awal kita lihat langsung ke 200 saja, mungkin ke 200 kita cari. Nah,
Di 200 sudah kita masukkan untuk nilainya FF, terus ada 81, 42 sama 3C, dan yang lain itu secara acak. Jadi untuk yang pertama dia bakal menampilkan ini, yang kedua bakal menampilkan ini, dan seterusnya. Selanjutnya kita bakal call delay. Dia bakal memanggil subroutine delay. Di sini untuk awalan tadi sebenarnya itu nilainya 0xFF. Karena untuk meringkas seperti di bagian kedua kita menggunakan 01. Di percobaan kedua kita menggunakan 01. Terus decrement dia mengurang nilainya untuk bagian register 17 dikurang 1, dan BRNE dia bakal mengecek apakah nilai dari register 17 sudah bernilai 0. Karena di sini dia bernilai 1 dikurang 1 decrement, dia bakal langsung bernilai 0, maka program akan berjalan ke selanjutnya. Dan untuk port B bernilai FF seharusnya nanti di simulasi bakal mati secara cepat, jadi di simulasi tidak kelihatan seperti itu. Dan red dia bakal mengulang lagi di bagian red. Karena kita sudah setting ini akan diulang secara 6 kali, maka secara otomatis nanti untuk di ROR ini dia akan berjalan secara terus menerus. Jadi nanti di bagian kolom kedua ini akan aktif karena groundnya bernilai 0 dan nilai yang dikeluarkan yaitu 81. Terus yang ketiga 81 lagi, yang keempat di kolom keempat bakal menampilin 42, dan yang kelima yang keempat masih 81, yang kelima bakal nampilin 3C, dan yang terakhir bakal nampilin 11, dan yang lain acak seperti itu. Mungkin untuk scriptnya seperti itu. Kita bisa lanjut ke simulasinya. Oke, di percobaan ketiga seperti tadi kita bakal masukkan kita bakal masukkan untuk file hexanya ke bagian Atmega 32. Kita pilih file hexa. Jangan lupa untuk teman-teman nanti di build solution terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai hexanya, dan kita coba run. Jadi nanti tampilannya, coba kita build solution sekali lagi. Untuk bagian percobaan kita ubah refresh build solution. Nanti seperti ini. Kita masukkan ulang. Oke, terus kita run. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini. Untuk simulasi mungkin hanya sekedar seperti ini. Bisa kalian untuk memaknainya lebih jelas, langsung kita ke hardware. Oke, ini adalah tampilan untuk hardware. Yang pertama kita bakal menggunakan USB sama jumpernya. Terus ada IC-nya yaitu Atmega 32 seperti ini. Terus ada kabel jumper buat menghubungkan ke pin-pinnya. Yang pertama kita bakal menghubungkan untuk Atmega 32 nya. Terus kita kunci dengan menekan ini, dan di sini terdapat untuk nama-nama pinnya. Nah, ada pin B, pin A, pin C, sama pin D. Nah, selanjutnya kita bakal menghubungin pin B ke pin C dari urutan 0
Oke, setelah dari hardware, di modul ke-6 ini terdapat tugas di mana buatlah rangkaian dan script untuk dot matrix, di mana dia bakal menampilkan huruf pertama dari nama kedua kalian, kemudian analisa untuk script dan hasilnya. Nah, jika kalian masih bingung untuk tugasnya, bisa kalian tanyakan ke asisten kelasnya masing-masing pada saat video conference berlangsung. Setelah itu kita bakal masuk ke format laporan. Seperti biasa. Di sini terdapat tanda tangan, nama lengkap, terus ada modul, terus judul modulnya itu apa, dan di sini terdapat identitas. Selanjutnya terdapat tujuan, alat dan bahan. Ini bisa dituliskan secara lengkap. Terus flowchart untuk percobaan 1, 2, dan 3. Di sini kalian bisa screenshot, bisa kalian buat melalui whimsical atau flowchart yang lain. Dan di sini terdapat gambar rangkaian. Untuk gambar rangkaian nanti bisa digambar seperti ini dari wiring diagram pada Atmega 32 untuk menampilkan dot matrix, output melalui dot matrix. Selanjutnya ada hasil praktikum. Di sini kalian cukup screenshot untuk script di percobaan 1, 2, 3, dan untuk rangkaian itu sama di percobaan 1, 2, 3, dan jangan lupa untuk menampilkan rangkaian pada hardware. Nah, di sini kalian bisa screenshot untuk hardware-nya pada percobaan 1, 2, dan 3. Setelah itu analisa untuk percobaannya. Terus terdapat tugas sama kesimpulan. Di bagian tugas bisa kalian isi screenshot sama analisa, dan untuk kesimpulan bisa kalian buat per poin. Dan untuk tambahan catatan di screenshotan nanti bisa dikasih watermark nama dan NIM di setiap screenshotannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.